Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Tim wanita Manchester United melanjutkan performa apik mereka dengan kemenangan dominan 3-1 atas Sunderland di perempat final Piala FA. The Red Devils melanjutkan performa gemilang mereka dalam kemenangan dominan 3-1 dan hanya butuh 7 menit untuk memecah kebuntuan. Celin Bezit mempermainkan bek lawan di sisi kanan dan kemudian mengirim umpan silang untuk Leh Galton yang mengarahkan sundulan ke gawang dan masuk ke jaring. Galton kemudian menjadi pemberi assist dengan mengirim umpan silang untuk Melvin Mallard yang melakukan tendangan voli ke mistar gawang. Sebelum umpan lainnya membuat Bezit menembak melewati mistar dari jarak dekat. Gol kedua selalu tampak mungkin dan benar-benar datang tepat sebelum jeda babak pertama. Gabby George mengirimkan tendangan sudut dari kiri, yang disundul oleh Maya Letizia untuk menggandakan keunggulan tuan rumah. United seharusnya mendapatkan gol ketiga di awal babak kedua. Galton kembali memilih Mallard di kotak penalti, tetapi dia tidak bisa melepaskan tembakan, dan kemudian mendapatkan peluang mencetak gol sendiri tetapi hanya bisa melakukan tendangan voli melebar di tiang jauh setelah bola dikirim dari jarak jauh. Dengan timnya tampak menguasai permainan, Skinner memilih untuk melakukan 3 pergantian pemain tetapi hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat Sunderland membalas untuk membuat akhir pertandingan menjadi tegang. Upaya pembersihan oleh Letizia yang sebaliknya tampil baik, membentur Louis Griffiths dan melewati Palon Tulis Jazz menjadikan skor 2-1 dengan 20 menit tersisa untuk dimainkan. Manchester United merespons dengan kuat dengan langsung menyerang ke ujung yang lain dan seharusnya segera mengembalikan keunggulan 2 gol mereka tetapi pengganti Rachel Williams melihat sundulannya diblok oleh kiper demi Lamborghini dari jarak dekat. Namun, tuan rumah terus menekan dan akhirnya mencetak gol lagi di waktu tambahan untuk mengakhiri mimpi FA Cup Sunderland. Bezit sekali lagi mengirimkan bola yang mengundang dari kanan untuk Elatone menyundul masuk dan memastikan kemenangan. Gelandang Manchester United, Casemiro enggan bicara banyak terkait masa depannya di Manchester United. Ia menyebut bahwa untuk saat ini ia fokus untuk membantu Setan Merah untuk meraih hasil yang bagus. Ketika ditanyai mengenai rumor mengenai masa depannya, Casemiro mengaku enggan membahasnya. Karena menurutnya ini bukan waktu yang tepat untuk membahas itu. Dalam wawancaranya di Manchester Evening News, Casemiro menyebut bahwa ia kurang bahagia dengan menit bermainnya yang menurun. Namun ia menghormati keputusan pelatih tersebut. Tentu saja saya ingin bermain lebih banyak. Ketika seorang pemain lebih senang duduk di bangku cadangan, maka dia tidak layak untuk bermain untuk klub manapun, buka Casemiro. Saya ingin mendapatkan menit bermain yang lebih banyak, namun keputusan itu ada di tangan pelatih. Saya menghormati pelatih dan juga keputusan yang ia buat. Casemiro sendiri enggan membahas terlalu jauh seputar spekulasi masa depannya. Ia menyebut bahwa saat ini ia hanya fokus untuk memberikan performa terbaiknya untuk Setan Merah. Saya rasa terlalu dini untuk membicarakan masa depan saya. Saya masih memiliki 1 tahun lagi di kontrak saya, jadi ada banyak opsi untuk masa depan saya, sambung Casemiro. Untuk saat ini saya sangat bahagia di United dan saya siap jika pelatih dan klub ini membutuhkan saya, ia menandaskan. Sebuah dukungan diberikan Casemiro kepada Joshua Zirkzee. Ia percaya striker timnas Belanda itu bakal jadi pemain yang krusial bagi Manchester United. Casemiro optimistis bahwa Zirkzee bakal tampil lebih baik lagi bagi Manchester United. Saya sangat senang ia bisa mencetak gol lagi dan saya harap ia bisa mencetak lebih banyak gol, ungkap Casemiro kepada Sky Sports. Casemiro menilai bahwa Zirkzee bukan tipikal penyerang tengah klasik. Ia menilai sang striker tampil lebih apik di belakang penyerang utama. Dia pemain yang sangat bagus dan ia sangat penting untuk kami. Dia juga bukan tipikal penyerang nomor 9 yang terus berada di tengah, sambung Casemiro. Dia penyerang nomor 9 yang kerap bermain melebar, di mana ia beroperasi layaknya pemain nomor 10, di mana pelatih kami sangat menyukai pemain seperti ini. Menurut Casemiro, untuk mengeluarkan potensi terbaiknya, Zirkzee memang tidak seharusnya diplot sebagai striker tunggal. Ia menilai butuh seorang striker lagi yang dimainkan di depan Zirkzee agar ia bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Legenda Manchester United, Paul Scholes memberikan dukungannya kepada Ruben Amorim. Ia percaya bahwa sang pelatih perlu diberi waktu dan dukungan untuk membangkitkan Manchester United. Dalam wawancaranya di TNT Sports, Scholes menilai masih terlalu dini untuk memecat Amorim.
Ia menyebut sang pelatih masih butuh waktu untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada di Manchester United. Saya rasa untuk saat ini dia belum saatnya untuk dipecat. Saya rasa performanya sebagai pelatih United cukup bagus, buka Scholes. Dia punya banyak waktu untuk membalikan situasi klub ini, dan kita harus ingat dia belum mendatangkan pemain-pemain yang ia inginkan. Ada banyak area yang perlu ditingkatkan dari tim ini, dan setidaknya ia butuh 3-4 bursa transfer lagi untuk mengembalikan klub ini ke tempat yang sedia kala. Lebih lanjut, Scholes percaya bahwa Amorim adalah sosok yang tepat untuk menangani Manchester United. Jadi ia ingin manajemen MU tetap menaruh kepercayaan penuh kepada sang pelatih di tengah-tengah periode sulit ini. Saya rasa United harus bertahan dengannya. Saya rasa tidak banyak opsi yang lebih bagus daripadanya saat ini, sambung Scholes. Dia pelatih muda yang bagus, di mana ia juga berbicara dengan baik. Mari berikan dia waktu dan mendukungnya agar tim ini bisa maju ke depan, pungkasnya. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Jean-Philippe Mateta nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Setan Merah dilaporkan sudah mulai mengontak Crystal Palace untuk transfer ini. The Mirror melaporkan bahwa MU sudah mulai bergerak untuk mendapatkan jasa sang striker. Mereka sudah mulai menegur Crystal Palace untuk mendatangkan Mateta di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United memutuskan untuk mencuri start untuk proses transfer Mateta. Mereka tahu bahwa striker timnas Prancis itu banyak peminatnya, apalagi kontraknya di Selhurst Park akan habis di tahun 2026 mendatang. Itulah mengapa Setan Merah bergerak cepat dan mengontak Crystal Palace untuk mendatangkan sang striker. Menurut laporan tersebut, proses negosiasi antara MU dan Palace terkait transfer Mateta sudah dimulai. Crystal Palace dilaporkan siap menjual sang striker. Karena Mateta sejauh ini enggan memperbaharui kontraknya di The Eagles. Namun Palace dikabarkan membanderol sang striker di angka 40 juta pounds. Harga ini masih terlalu mahal bagi MU, jadi mereka akan mencoba meneguh harganya. Mateta sendiri dilaporkan antusias untuk bergabung dengan Manchester United. Sang striker merasa bahwa sudah saatnya ia pindah ke klub yang lebih besar dan ia tertarik menjadi bagian dari Setan Merah. Ada update menarik seputar masa depan Kobbie Mainoo. Sang gelandang dilaporkan masih punya asa untuk bertahan di Manchester United. Namun Talksport melaporkan bahwa Mainoo tidak punya niatan untuk meninggalkan MU. Ia masih memprioritaskan bertahan di Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Mainoo ingin melanjutkan karirnya di Manchester United. Sebagai didikan Akademi MU, ia masih ingin bermain di tim utama MU lebih lama. Ia juga berhasrat membawa Setan Merah untuk meraih banyak trofi juara. Itulah mengapa sang gelandang saat ini lebih memprioritaskan bertahan di Manchester United alih-alih pindah ke klub lain. Menurut laporan tersebut, Mainoo sudah menyampaikan ke Manchester United bahwa ia siap bertahan jika ia diberikan gaji yang layak. Manajemen MU dilaporkan sudah menawarkan kontrak baru untuk sang gelandang. Meski tidak disebutkan nominalnya, namun pihak Mainoo merasa tawaran Setan Merah terlalu rendah. Mainoo dikabarkan meminta gaji di kisaran 150.000 pounds per pekan. Jika MU menuruti keinginannya, ia akan langsung menekan kontrak baru di Setan Merah. Mainoo sendiri saat ini lagi diincar banyak klub top Eropa. Salah satunya adalah rival Manchester United, Chelsea yang dilaporkan sangat berminat pada sang gelandang. Rasmus Hojlund menjadi sorotan tajam karena performanya yang dianggap kurang tajam di lini depan MU. Namun, penurunan Setan Merah musim ini bukan semata-mata kesalahan striker asal Denmark tersebut. Hojlund telah menjalani 19 pertandingan berturut-turut tanpa mencetak gol di semua kompetisi. Catatan buruk ini tentu mengecewakan banyak penggemar MU. Meski begitu, posisi tim yang kini hanya berada di peringkat ke-15 Premier League bukan sepenuhnya akibat performa Hojlund yang menurun. Striker berusia 22 tahun ini memang dikritik karena minimnya gol, tetapi akar permasalahan utama terletak pada sistem serangan MU yang tidak efektif. Inilah yang harus menjadi fokus pelatih Ruben Amorim untuk segera diperbaiki. MU menggelontorkan dana 72 juta pound untuk mendatangkan Hojlund dari Atalanta pada musim panas 2023. Ekspektasi yang tinggi tentu wajar, tetapi hanya mencetak 7 gol dalam 36 pertandingan bukan sepenuhnya tanggung jawab individu sang pemain. Tim yang terorganisasi dengan baik akan menciptakan banyak peluang bagi strikernya, tetapi Hojlund jarang mendapatkan suplai bola yang memadai dari lini tengah. Serangan MU musim ini terlihat kacau dan kurang padu, yang secara langsung berdampak pada efektivitas Hojlund di lini depan. Bruno Fernandes, yang seharusnya menjadi motor serangan, juga tampil tidak konsisten. Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho mengalami penurunan performa, membuat Hojlund sering terisolasi di lini depan tanpa mendapatkan peluang emas untuk menunjukkan kemampuannya.
Marcus Rashford bahkan telah dipinjamkan ke Aston Villa lewat bursa transfer musim dingin lalu. Selain faktor teknis, aspek psikologis juga memengaruhi performa seorang striker. Ketika seorang penyerang mengalami paceklik gol yang panjang, tekanan yang dirasakan makin besar. Apalagi, MU adalah klub besar dengan sorotan media Inggris yang selalu berlebihan dalam menyoroti setiap pergerakan pemainnya. Namun, Haaland bukan satu-satunya pemain yang mengalami kesulitan. Joshua Zirkzee juga mengalami kesulitan mencetak gol dan bahkan mendapat cemoohan dari fans. Ini menunjukkan bahwa akar masalah ada pada sistem permainan yang diterapkan oleh Erik ten Hag sebelumnya maupun Ruben Amorim saat ini. Seorang striker tidak bisa mencetak gol sendirian tanpa dukungan dari lini tengah dan sayap. Jika ingin mengembalikan ketajaman Haaland, Amorim harus segera melakukan perubahan dalam pola permainan MU. Untuk meningkatkan produktivitas Haaland, MU harus memperbaiki kreativitas di lini tengah, memaksimalkan serangan dari sisi sayap, dan lebih efektif dalam mengirimkan bola ke area berbahaya. Dengan sistem permainan yang lebih baik, peluang Haaland untuk mencetak gol akan meningkat secara alami. Daripada terus mengkritik Haaland secara individu, MU perlu fokus memperbaiki taktik dan organisasi tim secara keseluruhan. Seorang striker tidak bisa bersinar jika sistem di sekitarnya tidak mendukung. Jika permainan tim membaik, insting mencetak gol Haaland pun akan kembali.